Menantu Super. Bab 1061-1070. Bab 1061. Fei Lingsheng perlu menyenangkan orang lain. Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti akan menganggapnya sebagai lelucon. Sebagai orang paling berkuasa di istana kekaisaran, bahkan kaisar pun harus memberinya kelonggaran. Bagaimana Fei Lingsheng bisa mencoba menyenangkan orang lain? Namun tidak percaya bukan berarti faktanya tidak ada, dan berita yang Anda dengar dari waktu ke waktu bukan berarti palsu. Kini Fei Lingsheng memang berusaha menyenangkan Han Sanqian, karena ketika dia membutuhkan lebih banyak Zhengli, dia harus mencari cara untuk tetap bersama Han Sanqian. Awalnya, dia memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan kepercayaan Han Sanqian, tetapi karena sedikit keraguan, dia melewatkan kesempatan itu. Fei Lingsheng harus memikirkan cara dan peluang untuk mengatasi masalah ini. Setelah Jiang Yingying pulih, Han Sanqian bertemu Fei Lingsheng dalam perjalanan menemui Yan Qinghua. Ini jelas bukan pertemuan kebetulan, tapi Fei Lingsheng telah lama menunggunya. Aku sudah bilang padamu untuk meninggalkan sekte Sanqian, kata Han Sanqian dengan nada dingin. Sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, Han Sanqian tidak akan pernah berhati lembut terhadapnya. Orang tua itu sering mengajarkan bahwa Anda tidak boleh mudah mempercayai siapapun di negara asing, belum lagi Han Sanqian tidak hanya berada di negara asing saat ini, tetapi di dunia lain, jadi tentu saja dia akan menjadi lebih berhati-hati. Tidak peduli dari aspek mana, Fei Lingsheng adalah anak buah Kaisar Zun, cepat atau lambat Han Sanqian akan menjadi musuh Kaisar Zun, dan teman musuh tentu saja adalah musuhnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menebusnya? Fei Lingsheng bertanya langsung. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Fei Lingsheng menempatkan statusnya sangat rendah di depan Han Sanqian. Kapan seorang ahli tingkat master yang agung pernah merendahkan dirinya? Tapi Fei Lingsheng tidak punya pilihan. Pertama, Han Sanqian dengan mudah membunuh Yi Qingshan, yang menunjukkan bahwa wilayah kekuasaannya jauh lebih tinggi daripada Maha Guru, yang membuat Fei Lingsheng menghormati dan takut padanya. Poin kedua adalah bahwa satu-satunya harapan Fei Lingsheng untuk menerobos alam master dan mencapai alam dewa terletak pada Han Sanqian. Jadi menurutnya, pantas untuk bersikap rendah hati kepada Han Sanqian. Lagi pula, dia memiliki sesuatu untuk diminta. Fei Lingsheng, kamu adalah orang kuat di alam Maha Guru. Bagaimana kamu bisa melupakan identitasmu? Tidak baik bersikap begitu rendah hati kepadaku, seorang pemimpin sekte biasa, kata Han Sanqian. Saya telah mengejar alam dewa yang legendaris. Dulu saya berpikir bahwa tujuan ini adalah ilusi bagi saya karena tidak ada yang tahu apakah alam ini ada. Tapi Anda membuat saya menguatkan kerinduan saya pada alam dewa dan membuat saya tahu itu alam dewa benar-benar ada, dan hanya kamu yang bisa membantuku menerobos ke alam master tertinggi. Fei Lingsheng berkata tanpa ragu-ragu, dia tidak perlu dengan sengaja menyembunyikan tujuannya, lagi pula, Han Sanqian bukanlah orang bodoh. Bagaimana dia bisa tidak tahu apa yang ingin dia lakukan? Mengapa saya harus membantu Anda menjadi orang kuat di alam ilahi? Di dunia ini, hanya saya yang mendominasi. Mengapa saya harus membuat saingan untuk diri saya sendiri? Han Sanqian berkata dengan ringan. Sekarang kekuatannya pasti dapat mendukung dominasinya tentu saja. Premis dari 4 kata, dunia, adalah mengabaikan Linlong di hutan gelap, jadi Han Sanqian tidak perlu membantu Fei Lingsheng menerobos situasi tersebut. Siapa yang begitu bingung menciptakan lawan yang kuat untuk dirinya sendiri? Bahkan orang bodoh pun tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Terlebih lagi, Han Sanqian saat ini bukanlah orang yang benar-benar kuat di alam dewa, peningkatan kekuatannya sepenuhnya bergantung pada kemampuan tulangnya. Jika Fei Lingsheng benar-benar menjadi orang yang kuat di alam dewa, Han Sanqian tidak dapat menjamin apakah kekuatannya sendiri akan lebih baik dari miliknya. Fei Lingsheng tidak bisa membantah perkataan Han Sanqian karena dia tidak punya cara untuk membuktikan bahwa dia bisa setia kepada Han Sanqian selamanya. Wajar jika Han Sanqian takut akan hal ini. Namun untuk merasakan alam ketuhanan yang sebenarnya, Fei Lingsheng rela membayar berapapun harganya, bagaimanapun, ini adalah satu-satunya tujuannya, tanpa tujuan ini, hidup akan menjadi tidak berarti. Apakah kamu tidak memiliki kontrak yang dibuat sendiri yang dapat digunakan pada orang lain? Fei Lingsheng menundukkan kepalanya dan berkata. Han Sanqian mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka Fei Lingsheng akan mengatakan kata-kata seperti itu. Kontrak tersebut awalnya digunakan untuk makhluk asing, memungkinkan makhluk asing untuk benar-benar setia kepada tuannya dan mematuhi perintah tuannya. Untuk mengontrol Zhong Qishan dengan lebih baik, Han Sanqian sedikit mengubah kontrak ini sehingga dapat digunakan pada orang-orang. Namun ia tidak pernah menyangka Fei Lingsheng bersedia dikendalikan olehnya.
Kalian pasti tahu kalau begitu kontrak ditandatangani, Fei Lingsheng hanyalah boneka. Apapun yang dilakukannya harus mendapat persetujuan dari Han Sanqian. Apalagi saat kontrak ditandatangani, Han Sanqian bisa membuat Fei Ling hidup atau mati hanya dengan satu pikiran. Dalam hal ini, apa gunanya menjadi lebih kuat? Fei Lingsheng, apakah kamu bercanda? Apakah kamu bersedia menjadi bonekaku? Han Sanqian memandang Fei Lingsheng dengan penuh pertanyaan. Jika dia tidak mendengar dengan jelas, dia bahkan akan curiga bahwa dia mengalami halusinasi pendengaran. Tidak, saya sangat tulus, kata Fei Lingsheng. Han Sanqian menarik napas dalam-dalam, apakah wanita ini gila? Boneka di alam master terhebat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Han Sanqian, tapi sekarang, sepertinya selama dia mengangguk, dia bisa memilikinya. Mengapa kamu melakukan ini? Han Sanqian bertanya. Fei Lingsheng pasti memiliki tujuan jika dia bersedia membayar harga setinggi itu, dan dalam pandangan Han Sanqian, tujuannya mungkin tidak sesederhana menerobos, jadi Han Sanqian harus menangani masalah ini dengan hati-hati. Menghancurkan alam, inilah satu-satunya tujuan saya. Saya ingin merasakan dunia alam ketuhanan. Saya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang kuat di alam ketuhanan, kata Fei Lingsheng. Han Sanqian masih memiliki keraguan, tetapi jika dia memikirkannya dengan hati-hati, begitu Fei Lingsheng menjadi bonekanya, semua yang dia lakukan akan berada di bawah kendalinya, dan dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jadi meskipun dia masih memilikinya. Untuk tujuan lain, Han Sanqian sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir. Hanya saja kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Han Sanqian tidak bisa menerimanya untuk beberapa saat. Kamu harus tahu bahwa sekuat apapun kamu, kontrak tidak bisa diputuskan secara sepihak, jadi jangan berpikir kamu bisa lepas dari kendaliku setelah kamu menjadi lebih kuat, kata Han Sanqian. Ini adalah konfirmasi terakhirnya atas bayaran tersebut. Sikap Lingsheng adalah ingin Fei Lingsheng mengetahui harga penandatanganan kontrak. Saya tahu, kata Fei Lingsheng tanpa ragu-ragu. Han Sanqian menghela nafas buruk dan berkata, aku akan menemui Yan Qinghua sekarang. Kamu kembali ke kamar dulu, dan aku akan datang mencarimu. Ya. Fei Lingsheng menunduk dan langsung pergi, seolah dia mematuhi perintah, seolah dia sedang memperlakukan seorang pelayan. Han Sanqian harus menyesali bahwa dunia ini terlalu gila. Bahkan orang seperti Fei Lingsheng pun bersedia menjadi bonekanya. Mungkinkah alam dewa benar-benar memiliki daya tarik yang begitu kuat? Bab 1062. Han Sanqian tidak dapat memahami pikiran Fei Lingsheng. Ini normal karena dia tidak memiliki kegigihan di bidang ini. Tetapi bagi Fei Lingsheng, pilihan ini sebenarnya dapat dimengerti. Hampir tidak mungkin untuk mencapai alam ilahi. Tetapi sekarang kesempatan muncul di depan Fei Lingsheng, dia tentu saja harus merebutnya. Apalagi yang diinginkan Fei Lingsheng saat ini tidak sesederhana Zheng Li. Ia juga berharap bisa menggunakan kekuatan Han Sanqian sendiri untuk membantunya. Lagi pula, di mata Fei Lingsheng, Han Sanqian sudah menjadi orang kuat di alam dewa. Sesampainya di depan pintu Yan Qinghua, Han Sanqian mengetuk pintu. Karena Yan Qinghua masih beristirahat, adik perempuannya lah yang membukakan pintu. Ketika rekan magang junior melihat Han Sanqian, wajahnya yang cantik memerah dan dia menundukkan kepalanya dan berteriak, Sekte Master Han, mengapa kamu ada di sini? Ada banyak orang di Sekte Piao Miao yang menyukai Han Sanqian. Hampir setiap orang memiliki album foto kecil pertarungan Han Sanqian dengan 28 tamu keluarga Simen. Banyak orang yang diam-diam jatuh cinta dengan Han. 3000. Bagaimana kabar Lao Yanchang? Han Sanqian bertanya. Yanchang tua masih beristirahat, kata adik perempuannya. Begitu dia selesai berbicara, suara Yan Qinghua datang dari dalam ruangan. Tuan Han, silakan masuk, saya baik-baik saja. Yan Qinghua memang sedang istirahat, namun ketika mendengar suara Han Sanqian, tenaga dan semangatnya langsung pulih setengahnya. Istirahat atau apapun tidak penting sama sekali. Bisa melihat Han Sanqian adalah obat yang baik untuk penyembuhan. Terlebih lagi, setelah Yan Qinghua memakan kastanye suci, energi yang terkuras dari tubuhnya dengan cepat pulih. Dia hanya beradaptasi untuk menyerap energi yang dibawa oleh kastanye suci. Selama dia menggunakannya dengan benar, dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menerobos wilayah. Han Sanqian tersenyum dan masuk ke kamar. Kamar wanita itu memiliki wangi yang samar. Meski Han Sanqian tidak akan tergoda oleh wanita lain, bau ini tetap membuatnya mau tidak mau diam-diam menarik napas dalam-dalam. Yanchang tua, kamu baik-baik saja. Han Sanqian berjalan ke samping tempat tidur. Kulit Yan Qinghua telah pulih dengan cepat, dan wajahnya yang kemerahan masih kurang lebih menarik.
Bagi pria awam, kecantikan Yan Qinghua sudah pasti cukup menarik. Namun sayangnya bagi pria seperti Han Sanqian yang berpengetahuan luas dan telah dipeluk oleh banyak wanita, daya pikatnya akan berkurang banyak. Yan Qinghua setengah duduk dan berkata, Master Sekte Han, saya jauh lebih baik sekarang. Terima kasih, Master Sekte Han, atas kastanya sucinya. Namun, Yan Qinghua masih pantas mendapatkannya untuk hal yang begitu berharga. Bagiku, nyawa Jiang Yingying lebih penting dari apapun. Kamu membawanya kembali dengan selamat. Itu hanya kastanya suci. Mengapa repot-repot melakukannya, kata Han Sanqian ringan. Di matanya, kastanya suci benar-benar tidak masuk hitungan. Apa, Yi Qingshan menggunakan Jiang Yingying sebagai pemerasan, yang sepenuhnya mencari kematian. Master Sekte Han, mungkin bagimu, kastanya suci bukanlah apa-apa, tapi bagiku, merupakan suatu kehormatan untuk melihat benda yang begitu berharga, apalagi memakannya di perutku, kata Yan Qinghua. Inilah yang harus saya lakukan. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Jika Anda tidak ingin menyia-nyiakan Zhengli, Anda dapat mundur sekarang. Energi Zhengli pasti akan membantu Anda menerobos, kata Han Sanqian. Yan Qinghua juga punya rencana seperti itu, lagi pula kastanya suci sudah dimakan dan tidak bisa disia-siakan. Namun, dibandingkan dengan Han Sanqian, Yan Qinghua langsung melemparkan kemunduran ke luar angkasa. Bagaimana mungkin dia tidak melihat Han Sanqian karena pengasingan? Master Sekte Han, urusan pengasingan akan dilakukan setelah saya kembali ke Sekte Piao Miao. Yan Qinghua tidak akan pernah mengecewakan niat baik Tuan Han. Yan Qinghua berkata, dia tahu bahwa setelah Zantai Liu Yue kembali ke Sekte Sanqian, itu akan menjadi ketika mereka pergi. Yan Qinghua tentu saja tidak ingin menghabiskan waktu dalam retret. Jangan khawatir, meskipun pemimpin Sekte Zantai kembali, saya tidak akan mengusir Anda. Sekte Sanqian dan Sekte Piao Miao adalah satu keluarga. Anda dapat tinggal selama yang Anda inginkan. Retret harus dilakukan sesegera mungkin, sehingga Sekte Zhengli dapat tercermin secara maksimal. Nilai, kata Han Sanqian, keluarga. Tiga kata ini sangat menyentuh hati Yan Qinghua meskipun dia tahu bahwa apa yang disebut keluarga Han Sanqian tidak seperti yang dia bayangkan dalam pikirannya. Yan Qinghua sudah puas dengan kedekatannya. Sekte Master Han, apakah itu benar-benar mungkin? Yan Qinghua bertanya. Tentu saja. Dan aku harus pergi ke Istana Kaisar Naga, agar Yan Changlao dapat beristirahat dalam pengasingan di Sekte Sanqian, kata Han Sanqian. Sekarang Zantai Liu Yue dan Huang Xiaoyong dilarang oleh Kaisar di Istana Kaisar Naga. Jika Han Sanqian tidak pergi, kedua orang ini tidak akan bisa pergi, jadi Han Sanqian harus pergi. Pemimpin Sekte Han, kamu masih ingin pergi ke Istana Kaisar Naga? Yan Qinghua bertanya dengan ragu. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Saya akan segera pergi. Mari kita perpanjang retret Lao Anxin. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian memberi isyarat perpisahan. Meskipun Yan Qinghua masih ingin mempertahankan Han Sanqian, bagaimanapun juga, waktu bersama seperti ini sangat berharga bagi Yan Qinghua, tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan dan hanya bisa melihat Han Sanqian keluar dari kamar. Ketika pintu ditutup, Yan Qinghua hanya bisa menghela nafas. Yan Chang tua, ada apa denganmu? Melihat ekspresi Yan Qinghua tiba-tiba berubah, rekan-rekan muridnya mau tidak mau bertanya. Saya suka Master Sekte Han, kata Yan Qinghua lugas. Ini adalah karakternya. Dia tidak akan menyembunyikan dirinya di depan Zantai Liu Yue, dan dia juga jujur dan terus terang di depan teman-temannya. Setelah meninggalkan kamar Yan Qinghua, Han Sanqian ragu-ragu apakah akan pergi ke Fei Lingsheng. Meskipun Fei Lingsheng telah menjelaskannya dengan sangat jelas, Han Sanqian masih merasa sedikit tidak nyaman membiarkan orang kuat di alam Master Ekstrim menandatangani kontrak dengannya. Tidak realistis. Terus terang, Han Sanqian khawatir, dia tidak bisa melihat melalui Fei Lingsheng, jadi tentu saja dia tidak berani melakukan ini dengan mudah. Namun nyatanya, penandatanganan kontrak tidak merugikan Han Sanqian, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan niat jahat Fei Lingsheng sama sekali. Setelah kontrak berlaku, nyawa Fei Lingsheng ada di tangannya. Tidak peduli pikiran jahat apa yang dimiliki Fei Lingsheng, Han Sanqian dapat menahannya. Setelah berpikir lama, Han Sanqian akhirnya berjalan menuju ruangan tempat Fei Lingsheng berada. Pintu Fei Lingsheng terbuka lebar dan dia telah menunggu Han Sanqian. Ketika Fei Lingsheng melihat Han Sanqian, dia bertanya langsung, sudahkah kamu memikirkannya? Boneka di alam master bahkan mungkin menerobos ke alam dewa di masa depan. Pelayan seperti itu tidak mudah ditemukan. Fei Lingsheng, apakah harga yang harus kamu bayar untuk alam dewa terlalu tinggi? Han Sanqian tidak memahami pemikiran Fei Lingsheng. Dalam pandangannya,
Kehilangan kebebasan berarti bahkan jika dia menjadi orang kuat di alam dewa, dia harus membayar terlalu banyak. Apa fungsinya? Jika kamu tidak bisa menjadi orang yang berkuasa di alam dewa, itu seperti hidup di dunia ini. Bukan ini yang kuinginkan. Harga ini tidak berarti apa-apa bagiku, kata Fei Lingsheng terus-menerus. Bab 1063. Dari tatapan mata Fei Lingsheng yang gigih, Han Sanqian tahu bahwa dia telah mengambil keputusan. Mungkin bagi orang seperti dia, menerobos ke alam dewa telah menjadi satu-satunya tujuan akhir. Meskipun ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh Han Sanqian, dia tidak dapat menyangkal kegigihan Fei Lingsheng. Lagi pula, setiap orang mengejar tujuan yang berbeda. Ambil contoh dia, yang dia inginkan adalah menyelesaikan semua masalah, menemukan surga, dan menjalani kehidupan yang stabil bersama Su Yingxia dan Han Nian. Namun, prasyarat untuk mencapai stabilitas semacam ini adalah menyelesaikan masalah, dan menyelesaikannya. Masalahnya, tidak dapat dipungkiri bahwa dia memiliki kekuatan yang kuat. Jadi pada level tertentu, meskipun Han Sanqian dan Fei Lingsheng memiliki tujuan yang berbeda, namun yang mereka lakukan serupa. Han Sanqian menghampiri Fei Lingsheng. Fei Lingsheng sedikit membungkuk. Dia tidak keberatan melepaskan martabatnya sebagai master di depan Han Sanqian. Bagaimanapun, Han Sanqian sudah menjadi dewa di matanya. Orang yang kuat di alam ilahi dapat dihormati oleh semua orang. Ketika Han Sanqian menggambar tanda kontrak di dahi Fei Lingsheng memiliki satu kesempatan terakhir untuk menyesalinya, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia berhasil menerima kontrak tersebut. Pada titik ini, Fei Lingsheng menjadi Han Sanqian. Qian's boneka alam master ekstrim asli, jauh lebih baik daripada Zhong Qishan. Keluarga Simon. Zhong Qishan sedang mendiskusikan masalah antara Han Sanqian dan Istana Kaisar Naga dengan Simen Jin. Zhong Qishan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke Gunung Phoenix. Ada apa denganmu? Simen Jin bertanya dengan bingung. Zhong Qishan juga memiliki keraguan di alisnya dan berkata, saya tidak tahu. Tiba-tiba saya merasakan perasaan aneh sekarang, tetapi perasaan itu menghilang dengan cepat. Apakah ini ada hubungannya dengan 3000 sekte? Simen Jin bertanya. Karena dia melihat ke arah Gunung Phoenix untuk pertama kalinya, masalahnya pasti ada hubungannya dengan 3000 sekte. Zhong Qishan menggelengkan kepalanya. Perasaan itu datang begitu tiba-tiba dan menghilang begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk merasakan apa yang sedang terjadi. Apakah itu terkait dengan 3000 sekte? Dia sendiri tidak yakin. Saya tidak tahu, mungkin, kata Zhong Qishan meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Akankah Han Sanqian dan Istana Kaisar Naga benar-benar menjadi musuh? Tanya Simen Jin. Mereka baru saja mendiskusikan masalah ini. Inilah yang telah ditebak Simen Jin selama ini. Tentu saja, dia tidak takut, melainkan ada beberapa harapan. Sekarang keluarga Simen adalah anak perusahaan Han Sanqian. Apapun yang dilakukan Han Sanqian, keluarga Simen harus mengimbangi Han Sanqian. Begitu Han Sanqian benar-benar ingin menghadapi Istana Kaisar Naga, maka keluarga Simen juga akan menjadi musuh Istana Kaisar Naga. Tapi bagi Simen Jin, ini bukan kabar buruk. Bagaimanapun, keluarga Simen sekarang memiliki pengaruh besar dan secara bertahap menyentuh keuntungan Kaisar. Hanya masalah waktu sebelum keluarga Bailing melakukan kesalahan yang sama. Satu-satunya cara untuk menghindari situasi ini berarti menumbangkan hak Istana Kaisar Naga. Di dunia ini, menurut Simen Jin, satu-satunya orang yang mampu menumbangkan kekuatan Istana Kaisar Naga adalah Han Sanqian. Sebenarnya kamu sudah punya jawabannya di benakmu, kenapa repot-repot bertanya padaku lagi dan lagi, kata Zhong Qishan. Meski kata-katanya tidak dijelaskan dengan jelas, keduanya tahu betul bahwa Han Sanqian tiba-tiba mendirikan 3000 sekte. Sama sekali bukan iseng. Pikirannya, dia pasti punya semacam rencana. Aku hanya ingin kamu memberiku lebih percaya diri. Lagi pula, melawan Istana Kaisar Naga bukanlah sesuatu yang berani dilakukan sembarang orang, kata Simen Jin. Kamu benar-benar gila. Jika itu kakekmu, dia pasti akan mencoba memutuskan hubungan dengan Han Sanqian. Itu lebih baik bagimu, karena takut Han Sanqian tidak akan melawan Kaisar. Zhong Qishan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kakek dan cucu sepenuhnya mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Simen Jin sama sekali tidak serakah akan kenyamanan, tetapi sangat suka berperang. Meskipun masalah ini kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran keluarga Simen, dia tetap tidak memiliki niat untuk mundur. Orang tua itu telah kehilangan semangat juangnya sejak lama. Di tangannya, keluarga Simen cepat atau lambat akan berada di jalan menuju kehancuran. Hanya aku yang bisa memimpin keluarga menuju cahaya sejati,
kata Simen Jin dengan nada menghina, dan dia memberitahu Simen Chang tidak ada rasa hormat. Meskipun ada hubungan darah, hubungan ini tidak ada artinya bagi Simen Jin. Simen Chang melatihnya untuk menemukan penerus keluarga Simen, tetapi ketika dia mendapatkan Zheng Li, semua keegoisan terungkap, dan Simen Jin juga tahu bahwa Simen Chang hanya memanfaatkannya untuk banyak hal, jadi cucu yang tampaknya baik itu sebenarnya sudah bersalah. Kamu benar jika berpikir begitu. Cepat atau lambat, keluarga Simen akan menimbulkan ketidakpuasan Kaisar Zun. Jika tidak ada kesempatan yang tepat untuk melawan, mereka pada akhirnya akan menjadi keluarga Bailing kedua. Tapi aku tidak tahu seberapa mampu Han San Qian adalah. Kata Zhong Qishan, dia juga seekor belalang di tali yang sama dengan Han San Qian sekarang. Jika Han San Qian meninggal dalam masalah ini, dia tidak akan punya cara untuk hidup, jadi dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Han San Qian benar-benar bisa atasi itu, jaminan Kaisar Zun. Di sisi lain, Han San Qian dan Fei Lingsheng yang telah menyelesaikan kontraknya meninggalkan Sekte San Qian. Kini Huang Xiaoyong dan Zantai Liu Yue masih terjebak di Istana Kaisar Naga. Han San Qian harus pergi ke Istana Kaisar Naga lagi, namun perjalanan ini mungkin tidak senyaman perjalanan sebelumnya. Han San Qian membunuh orang-orang yang dikirim oleh Kaisar Zun ke Sekte San Qian. Kali ini Kaisar Zun pasti akan bertanya tentang masalah ini. Jika Han San Qian tidak dapat memberikan penjelasan yang baik kepada Kaisar Zun, saya khawatir pertempuran antara keduanya akan berakhir. Ini akan meledak terlebih dahulu. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Kaisar Zun setelah Anda membunuh orang-orang Kaisar Zun itu? Fei Lingsheng bertanya pada Han San Qian. Menurutnya, Han San Qian tidak rasional dalam melakukan hal itu. Bagaimanapun, orang-orang itu adalah pendukung Kaisar Zun. Tapi dalam kasus ini dia tetap memilih untuk membunuhnya. Bukankah ini menjelaskan bahwa dia tidak menganggap serius Kaisar Zun? Sebagai raja suatu negara, bagaimana Kaisar bisa menanggung penghinaan seperti itu? Begitu dia ingin melanjutkan masalah ini, Han San Qian akan menghadapi masalah besar. Kamu benar-benar tidak tahu mengapa Kaisar Zun begitu kuat di Istana Kaisar Naga. Han San Qian bertanya. Masalah ini sebenarnya adalah sesuatu yang ingin diketahui oleh banyak master yang kuat. Sayangnya, tidak ada yang mengetahui rahasia ini sampai sekarang. Jika aku tahu, bisakah aku tidak memberitahumu? Kita berada di kapal yang sama sekarang. Tidak akan mudah bagiku jika kamu mati. Tapi menurut tebakanku, itu pasti ada hubungannya dengan Kaisar sebelumnya. Ini adalah jenis tertentu bonus kekuatan yang dapat membuatnya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Fei Lingsheng menjelaskan. Beberapa kali lipat ranahnya. Dengan kondisi Kaisar Zun saat ini, jika ditingkatkan beberapa kali, bukankah mungkin untuk mencapai kondisi dewa? Bab 1064. Maksudmu, mungkinkah dia mencapai alam dewa? Han San Qian bertanya. Fei Lingsheng mengangguk tanpa basa-basi dan berkata, tentu saja, jika tidak, bagaimana mungkin menghadapi orang yang berkuasa di alam Mahaguru, tetapi Anda tidak perlu khawatir sekarang, lagi pula, Anda juga orang kuat di alam ilahi. Aku bahkan bisa mengalahkannya. Han San Qian tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika itu masalahnya, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa terikat dengan Kaisar Zun. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam dewa semu sekarang. Tentu saja, tidak diketahui apakah Kaisar Zun benar-benar dapat mencapai alam ketuhanan, atau apakah dia hanyalah alam ketuhanan palsu. Dan Han San Qian sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir untuk melawan Kaisar Zun. Kaisar Zun memiliki kartu truf, jadi kenapa tidak? Piton giok mata merah secara bertahap pulih dari luka-lukanya, dan kekuatannya dapat memberikan bantuan yang sangat kuat kepada Han San Qian. Han San Qian tanpa sadar menyentuh lengannya. Dengan adanya benda kecil ini, dia merasa jauh lebih nyaman. Ngomong-ngomong, kudengar menerobos ke alam dewa akan membawa malapetaka. Apakah malapetaka itu sangat dahsyat? Han San Qian terus bertanya. Teori kesengsaraan surgawi memang ada, karena menerobos ke alam ketuhanan memerlukan kelahiran kembali sepenuhnya dan pemisahan dari tubuh fana sebelum seseorang dapat disebut dewa, dan baptisan kesengsaraan surgawi dapat memungkinkan manusia untuk melepaskan diri dari tubuh fana. Fei Lingsheng dulunya sangat tegas dalam pernyataan ini, tetapi sekarang dia memiliki beberapa keraguan, lagi pula, menjadi dewa Han San Qian tidak menyebabkan bencana apapun. Jika saya tidak mengenal Anda, saya pasti akan mempercayai ini, tetapi ketika Anda menerobos dunia, Anda tidak menyebabkan malapetaka, jadi sekarang saya juga meragukan keaslian pernyataan ini, kata Fei Lingsheng. Alasan mengapa Han San Qian tidak menyebabkan malapetaka surgawi adalah karena dia masih jauh dari alam dewa sejati.
Bahkan jika kekuatannya saat ini dapat bersaing dengan alam dewa sejati, itu karena tulangnya. Bagaimanapun, ini adalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh orang kuat kuno, dan energi di dalamnya dapat meningkatkan ranah Han San Qian dalam waktu sesingkat mungkin. Sebenarnya saya belum mencapai alam ketuhanan yang sebenarnya, saya masih selangkah lagi, kata Han San Qian. Bagaimana mungkin? Fei Lingsheng memandang Han San Qian dengan curiga. Dia belum mencapai alam dewa, tetapi mampu membunuh Yi Qingshan, yang berada di alam master tertinggi. Seberapa kuatkah alam dewa yang sebenarnya? Ini adalah fakta, dan karena itu tidak menimbulkan bencana, kata Han San Qian. Melihat ekspresi rumit Han San Qian dengan sedikit ketidakberdayaan, Fei Lingsheng merasa sedikit aneh. Melihatnya, dia sepertinya mengharapkan bencana yang akan datang. Apa yang terjadi? Kesengsaraan surgawi sangat berbahaya, dan Anda bisa kehilangan nyawa jika tidak berhati-hati. Meskipun Fei Lingsheng sangat mendambakan alam dewa, dia sangat takut akan kesengsaraan surgawi. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang mengharapkan bencana datang? Apakah kamu penasaran seperti apa malapetaka itu, atau kamu memang berharap malapetaka itu datang, bukan sekedar menghilangkan rasa penasaranmu? Fei Lingsheng bertanya dengan ragu. Saya berharap bencana akan datang, kata Han San Qian. Hal ini membuat Fei Lingsheng semakin aneh, bahkan ia mengira Han San Qian mungkin sudah gila, mungkinkah ia masih ingin mati? Menurut legenda, kesengsaraan surgawi sangat kuat. Para kultivator biasa langsung musnah oleh kesengsaraan surgawi. Bahkan mereka yang telah mengatasi kesengsaraan surgawi dapat mati di bawah kesengsaraan surgawi, kata Fei Lingsheng. Saya tahu, itu sebabnya saya berharap kesengsaraan surgawi akan sekuat mungkin. Han San Qian mengatakan sesuatu yang lebih tidak dapat dipahami Fei Lingsheng. Setelah hidup bertahun-tahun, Fei Lingsheng mengira IQ-nya masih cukup tinggi, namun ketika dihadapkan pada perkataan Han San Qian ini, dia benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang dipikirkan Han San Qian. Kenapa menurutmu begitu? Jika kamu ingin bunuh diri, kamu juga bisa mencari cara lain, kata Fei Lingsheng tak berdaya. Bunuh diri. Han San Qian tersenyum tipis dan berkata, saya masih harus hidup untuk merawat istri dan anak perempuan saya. Bagaimana saya bisa bunuh diri? Jika kamu tidak ingin bunuh diri, mengapa kamu punya ide gila seperti itu? Mungkinkah semakin kuat musibahnya, semakin yakin kamu bisa selamat? Aku tidak percaya teori absurd ini. Fei, kata Lingsheng. Han San Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Tianji begitu kuat, bisakah dia membunuh Linlong? Kalimat ini membuat Fei Lingsheng tertegun dan berhenti. Bunuh Linlong dengan bencana surgawi. Baru pada saat inilah Fei Lingsheng memahami apa yang dipikirkan Han San Qian, tetapi pikirannya sangat tidak terduga. Saya khawatir tidak ada orang lain di dunia ini yang memiliki pemikiran seperti itu kecuali dia. Menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menghadapi Linlong mungkin tampak tidak masuk akal, tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, ini sebenarnya adalah metode yang sangat bagus. Kesengsaraan surgawi sangat kuat. Jika Linlong dapat dibunuh secara langsung, bukankah itu berarti masalah di masa depan akan hilang selamanya? Di masa depan, dunia Suanyuan tidak perlu lagi khawatir tentang kebangkitan Linlong. Namun, hal semacam ini tidak semudah kedengarannya. Kamu terlalu meremehkannya. Bencana yang datang bukanlah sesuatu yang bisa kamu prediksi, dan bencana itu ditujukan untuk mengatasi bencana itu. Bagaimana hal itu bisa mempengaruhi Linlong? Fei Lingsheng berpikir itu tidak mungkin, jadi dia menahan Han San Qian tidak bisa tidak membantah. Han San Qian juga tahu kalau idenya terlalu liar dan tidak masuk akal, tapi hanya karena tidak masuk akal bukan berarti dia tidak punya kesempatan untuk mewujudkannya. Jika dia tidak mencobanya, bagaimana dia tahu bahwa itu tidak layak? Terlebih lagi, bencana alam adalah satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Han San Qian untuk bertahan dari krisis yang terjadi selama ini. Binatang buas di alam dewa jauh lebih kuat daripada manusia di alam dewa. Jika praktisi kuat saat ini di dunia Suanyuan berurusan dengan Linlong, itu akan menjadi jalan buntu, jadi Han San Qian harus mencari cara lain. Saya baru saja mengatakan ini adalah peluang, tidak mutlak, tetapi mengingat situasi saat ini, karena Anda memiliki kesempatan, Anda harus mencobanya, bukan? Kata Han San Qian. Meskipun Fei Lingsheng masih ingin membantah Han San Qian, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Dalam situasi saat ini, memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup adalah tindakan yang tidak berdaya. Bagaimanapun, itu adalah Linlong yang kuat. Hampir tidak mungkin untuk mencegah Linlong menghancurkan dunia Suanyuan hanya dengan mengandalkan kekuatan. Dari mana kamu mendapatkan ide-ide berlebihan ini?
Fei Lingsheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari pemahaman Fei Lingsheng, ini bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan oleh siapapun. Dia ingin tahu tentang apa yang ada dalam pikiran Han Sanqian. Punya sesuatu. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana menjadi fleksibel. Saya telah menghadapi segala macam masalah sejak saya masih kecil, dan masalah ini harus diselesaikan sendiri, jadi saya memerlukan beberapa ide baru untuk mengubah status quo. Seiring waktu, aku sudah terbiasa. Saat menghadapi sesuatu, otakku beberapa ide aneh akan muncul secara alami. Han Sanqian berkata sambil tersenyum, memikirkan bagaimana dia bisa diam-diam membentuk kekuatannya sendiri jika Han Sanqian tidak mengandalkan berbagai ide liarnya ketika dia bersembunyi di kompleks keluarga Han. Yah, segala sesuatu di masa-masa awal lahir berdasarkan berbagai ide Han Sanqian. Bab 1065. Seperti apa kamu ketika kamu masih kecil? Ketika berbicara tentang masa kecilnya, Fei Lingsheng menjadi sangat ingin tahu tentang Han Sanqian. Bagaimanapun, dia tumbuh dengan makan kastanye suci ketika dia masih kecil, tapi dia masih belum sebaik itu. Han Sanqian, Qian Gao, dan Han Sanqian muncul entah dari mana, nyatanya banyak orang yang bingung akan hal ini. Orang-orang kuat di Istana Kekaisaran, bahkan jika mereka belum bergabung dengan Istana Naga Kekaisaran, semuanya dihitung oleh Istana Naga Kekaisaran. Satu-satunya pengecualian adalah Han Sanqian. Istana Naga Kekaisaran tidak memiliki informasi apapun tentang dia. Sepertinya dia telah jatuh dari langit. Meskipun Han Sanqian sekarang mampu mengendalikan hidup dan mati Fei Lingsheng dan tidak takut dia membocorkan rahasianya, Han Sanqian tidak bermaksud memberitahu Fei Lingsheng masalah penting seperti itu, dan jika dia memberitahunya, dia pasti akan mendapat masalah. Selanjutnya Han Sanqian tidak ingin menimbulkan masalah atas rentetan masalah tersebut. Kamu pasti lupa identitasmu, kata Han Sanqian ringan. Fei Lingsheng tampak tidak yakin. Dia memang pelayan Han Sanqian, tapi Han Sanqian justru harus mengudara tentang masalah sepele seperti itu. Jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan itu. Apakah kamu perlu mengudara? Fei Lingsheng berkata dengan tidak senang. Zhong Qishan tidak berani berbicara dengan sikap seperti ini di depanku. Sebaiknya kamu menahan diri. Jangan berpikir karena kamu seorang wanita, aku akan melepaskanmu, Han Sanqian mengingatkan. Di dunia ini, bagi Han Sanqian, definisi laki-laki dan perempuan tidak jelas. Baginya ada dua macam orang di dunia ini, istri dan anak perempuan serta orang lain. Kecuali istri dan putrinya, Han Sanqian memperlakukan semua orang secara setara tanpa memandang jenis kelamin. Jika Fei Lingsheng melanggar tabunya, dia tidak akan peduli bahwa Fei Lingsheng adalah seorang wanita. Ngomong-ngomong, kamu berencana membantu Bai Lingwaner membalas dendam. Fei Lingsheng tidak punya pilihan selain mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, jika saya ingin menguasai 3 kerajaan di dunia Xuanyuan, saya secara alami akan membunuh Kaisar Zun, kata Han Sanqian. Fei Lingsheng tidak lagi terkejut. Bagaimanapun, Han Sanqian telah menjelaskan bahwa dia akan memiliki banyak ide aneh. Meskipun memerintah 3 kerajaan agak berlebihan, itu masih dalam imajinasi. Tahukah kamu mengapa dunia Xuanyuan selalu ada dalam bentuk 3 kerajaan? Fei Lingsheng bertanya. Hutan gelap telah menjadi batas 3 kerajaan. Meskipun 3 kerajaan telah berperang selama bertahun-tahun, karena keberadaan hutan gelap, tidak ada yang ditakdirkan untuk menaklukkan siapapun, kata Han Sanqian. Berdirinya 3 kerajaan bukanlah persetujuan dari 3 kerajaan. Tapi itu adalah tindakan tak berdaya mereka. Siapa yang tidak punya ambisi? Siapa yang tidak ingin mempunyai hak untuk memerintah? Sangat disayangkan hutan gelap telah menjadi kolam guntur yang tidak bisa mereka lewati selama hutan gelap masih ada, penguasa 3 kerajaan tidak akan bisa benar-benar memerintah. Sekarang kamu tahu, kamu masih bisa memiliki ide-ide gila seperti itu, bukankah kamu menerima begitu saja? Kata Fei Lingsheng. Sebagian besar alasan mengapa hutan gelap begitu menakutkan bagi dunia adalah karena Linlong. Bagaimana jika Linlong mati, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Fei Lingsheng hanya memutar matanya dan berkata, tentu saja Linlong akan mati, dan dia juga akan mati karena bencana. Bagaimanapun, ini adalah rencana Master Sekte Han Anda. Bagaimana mungkin itu tidak berhasil? Han Sanqian tahu bahwa Fei Lingsheng sengaja mengejeknya, tapi dia tidak keberatan. Sebelum masalah itu gagal, Fei Lingsheng tidak akan mempercayainya apapun yang dia katakan. Pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba mengeluarkan beberapa buah kastanye suci lagi, yang membuat Fei Lingsheng tercengang. Meskipun dia pernah tinggal di hutan gelap sebelumnya, Fei Lingsheng belum pernah melihat begitu banyak buah kastanye suci dalam satu waktu. Di tangan orang ini, kastanye suci itu seperti buah biasa.
Apa yang ingin kamu lakukan? Fei Lingsheng bertanya dengan ragu. Tidakkah kamu ingin menjadi orang yang kuat di alam dewa? Satu buah kastanya suci saja tidak cukup, kata Han Sanqian. Fei Lingsheng memandang Han Sanqian dengan tidak percaya mendengar apa yang dikatakan Han Sanqian. Dia ingin memberinya semua kastanya suci ini. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Atau, aku salah mengerti maksudmu? Sebagai master yang kuat di alam master, Fei Lingsheng tergagap bahkan ketika dia berbicara, yang menunjukkan betapa terkejutnya dia di dalam. Ini untukmu. Kamu tidak salah paham. Jika itu tidak cukup, datanglah padaku lagi, kata Han Sanqian. Fei Lingsheng tiba-tiba merinding di sekujur tubuhnya melihat apa yang dimaksud Han Sanqian dengan kata-katanya. Selain kastanya suci di tangannya, dia benar-benar memilikinya. Kamu tidak tinggal di hutan gelap seperti aku. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak kastanya suci? Meskipun Han Sanqian pernah berkata bahwa dia memiliki lebih dari satu kastanya suci, Fei Lingsheng memiliki ribuan. Aku tidak menyangka Han Sanqian memiliki begitu banyak. Bagi siapapun, benda ini adalah hal yang langka, tetapi di tangannya, sepertinya menjadi murah. Ya, saya dibesarkan oleh Linlong, apakah kamu percaya? Han Sanqian berkata dengan lancar. Fei Lingsheng menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Belum lagi Linlong sedang tertidur lelap. Bahkan jika dia benar-benar terbangun, mustahil bagi Linlong untuk membesarkan manusia karena sifatnya yang ganas. Jika kamu menginginkannya, jika kamu tidak menginginkannya, aku dapat mengambilnya kembali. Tanganku sakit, Han Sanqian mengingatkan. Fei Lingsheng takut Han Sanqian akan menyesalinya, jadi dia mengambilnya dari Han Sanqian dengan putus asa. Kamu benar-benar tidak menyesalinya. Aku akan memakan semuanya nanti, dan akan sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya saat itu, kata Fei Lingsheng. Dia masih tidak percaya bahwa Han Sanqian akan begitu murah hati. Saya ingin Anda mengingat satu hal. Begitu Anda memiliki tanda-tanda terobosan, atau merasakan bahwa bencana akan segera datang, Anda harus memberitahu saya, kata Han Sanqian. Alis Fei Lingsheng berkilat ragu sejenak, dan dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Han Sanqian. Ternyata dia memberi dirinya kastanya suci untuk suatu tujuan. Dia ingin menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menghadapi Linlong. Dari mana datangnya bencana itu? Bukankah itu disebabkan oleh memanfaatkan masa kesusahannya? Apakah kamu ingin kesengsaraan surgawiku berurusan dengan Linlong? Fei Lingsheng bertanya. Kalau tidak, menurutmu apakah aku orang baik? Han Sanqian berkata tanpa basa-basi. Tetapi bagaimana dengan saya, apa yang harus saya lakukan? Tanpa baptisan kesengsaraan surgawi, bagaimana saya bisa dilahirkan kembali? Fei Lingsheng bertanya dengan ragu. Mata Han Sanqian menjadi dingin dan dia berkata, Fei Lingsheng, kamu belum melupakan identitasmu, kan? Kamu hanyalah boneka. Kapan giliranmu yang berhak berbicara? Fei Lingsheng mengertakkan gigi. Dia belum beradaptasi dengan identitasnya, jadi dia secara tidak sadar akan berdebat dengan Han Sanqian Li. Sekarang sepertinya dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Han Sanqian adalah tuannya sekarang, dan Han Sanqian memberinya kesempatan untuk menerobos kualifikasi apa yang dia miliki untuk menentang apa yang Han Sanqian ingin dia lakukan. Aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu jahat. Ini pasti sudah menjadi rencanamu sejak awal. Kalau tidak, kamu tidak akan menandatangani kontrak denganku, bukan? Fei Lingsheng bertanya. Kenapa aku harus tinggal bersama orang yang tidak berguna? Kamu seharusnya beruntung, kata Han Sanqian ringan. Bab 1066. Semakin dia berhubungan dengan Han Sanqian, semakin Fei Lingsheng menemukan bahwa Han Sanqian bukanlah orang yang sederhana, dan dia sama sekali tidak sebaik yang terlihat di permukaan. Dia begitu jahat sehingga tidak terbayangkan. Fei Lingsheng bahkan merasa telah jatuh ke dalam perangkap Han Sanqian dan bahkan mengirimnya ke pintu rumahnya. Hal ini membuat Fei Lingsheng memiliki perasaan krisis yang kuat, menghadapi orang-orang seperti itu, dia tidak tahu bagaimana dia mati suatu hari nanti. Tapi sekarang Fei Lingsheng tidak punya kesempatan untuk kembali, sejak kontrak ditandatangani, dia sudah memberikan semua yang dia miliki kepada Han Sanqian. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, tindakan Han Sanqian ini memang mungkin dilakukan sampai batas tertentu. Kekuatan kesengsaraan surgawi pasti sangat besar. Jika kekuatan kesengsaraan surgawi benar-benar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah Linlong, itu juga akan menjadi hal yang baik bagi dunia Suanyuan. Beraninya kamu memikirkan metode ini. Di seluruh dunia Suanyuan, aku khawatir hanya kamu yang bisa memikirkannya. Fei Lingsheng harus menghela nafas lagi. Itu mengerikan, tapi sangat jarang bisa melakukannya. Untuk menemukan metode seperti itu,
Mungkin jika kamu bisa menghadapi Linlong, kamu benar-benar akan menjadi tokoh kunci. Tidakkah kamu ingin menjadi penyelamat dunia Suanyuan? Han Sanqian berkata dengan gembira. Fei Lingsheng memutar matanya dan berkata, bahkan jika aku menjadi penyelamat, bukankah aku akan tetap menjadi pelayanmu? Jangan khawatir, tidak ada orang lain yang akan mengetahui hal ini kecuali kami berdua. Di mata orang luar, kamu masih seorang guru utama yang kuat dan orang terkuat di dunia Suanyuan. Han Sanqian tersenyum jalan. Wajah tidak penting bagi Fei Lingsheng, dan dia tidak pernah mempedulikan hal semacam ini. Jika tidak, dia tidak akan muncul di depan Han Sanqian sebagai pengemis, dan Fei Lingsheng juga berharap untuk mengikutinya di dalam hatinya. Langkah Han Sanqian. Ada alam dewa dalam legenda, jadi apakah ada dunia lain di atas alam dewa? Tidak ada yang bisa memastikan hal ini. Hanya dengan mengikuti Han Sanqian kita dapat memiliki kesempatan untuk memastikannya. Istana Kaisar Naga. Orang kepercayaan itu segera menemukan Kaisar Zun. Han Sanqian dan Fei Lingsheng sudah bergegas menuju Istana Kaisar Naga, kata orang kepercayaannya. Kaisar Zun mengangguk, lalu berkata, singkirkan bawahanmu, cobalah untuk tidak memberitahu dia tentang masalah ini. Orang kepercayaannya tampak malu. Huang Xiaoyong dan Zhan Tailiuyue belum pergi. Han Sanqian pasti sudah menebak bahwa mereka berdua dilarang di Istana Kaisar Naga, jadi mereka kembali. Sekarang mereka bisa mengevakuasi mereka, kebenaran masalahnya bisa disembunyikan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimanapun, Han Sanqian bukanlah orang bodoh. Kaisar, saya khawatir Han Sanqian sudah mengetahui apa yang terjadi di sini, kata orang kepercayaannya. Tentu saja dia tahu, jika tidak, bagaimana dia bisa kembali ke Istana Kaisar Naga begitu cepat, kata Kaisar Zun sambil tersenyum. Orang kepercayaannya penuh dengan keraguan, dia mengira Kaisar Zun menganggap Han Sanqian bodoh. Tetapi karena Kaisar Zun mengetahui bahwa Han Sanqian mengetahui situasi di Istana Kaisar Naga, mengapa dia harus menutupi fakta tersebut saat ini? Mengetahui benar-benar berbeda dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya mengevakuasi orang. Haruskah dia berani menyalahkan saya? Bahkan jika dia tahu apa yang terjadi di sini, dia hanya bisa menjadi bodoh dan memakan koptis, kata Kaisar Zun dengan nada menghina. Orang kepercayaannya tiba-tiba menyadari bahwa Kaisar Zun melakukan ini hanya untuk menyelamatkan mukanya, dia menggunakan identitasnya untuk menekan Han Sanqian, sehingga Han Sanqian harus menyetujui masalah ini. Memang tidak ada salahnya melakukan hal ini, namun orang kepercayaannya sedikit gelisah, selalu merasa akan terjadi sesuatu. Bagaimanapun, Han Sanqian datang ke Istana Kaisar Naga untuk pertama kalinya, namun ia pernah bersaing dengan Kaisar Zun. Dilihat dari kejadian ini, Han Sanqian dia sama sekali tidak menganggap serius Kaisar Zun. Ya, jawab orang kepercayaannya. Karena Kaisar mengaturnya seperti ini, dia hanya bisa melakukannya. Setelah orang kepercayaannya pergi, ekspresi Kaisar Zun menjadi serius. Pada tekanan momentum pertama, Han Sanqian bertindak cukup tenang. Hal ini membuat Kaisar Zun melihat kembali kekuatan Han Sanqian. Ini adalah orang pertama yang bisa membuatnya merasa terancam di aula. Kaisar Zun merasakan di dalam hatinya. Di sana juga akan ada kegelisahan. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan absolut untuk menekan bahkan master terkuat di istana selama mereka muncul di aula, tetapi kemunculan pengecualian seperti Han Sanqian pasti akan menggoyahkan statusnya. Han Sanqian, aku tidak percaya kamu benar-benar berani untuk tidak menganggapku serius, Kaisar Zun berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang dalam. Tak lama kemudian, Han Sanqian dan Fei Lingsheng yang sedang bergegas memasuki kota, mereka tidak segera pergi menemui Kaisar, melainkan pergi ke rumah Fei Lingsheng. Orang-orang di luar gerbang telah segera dievakuasi oleh Kaisar Zun, sehingga mereka tidak terlihat aneh. Tapi secerdas Han Sanqian, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui cerita di dalamnya? Tampaknya Kaisar masih sangat iri padamu dan tidak berani menyerang muridmu secara terang-terangan. Rakyatnya dievakuasi segera setelah kamu datang. Saat Fei Lingsheng berbicara, dia juga menghela nafas dalam hatinya. Kaisar Zun sewenang-wenang, dan apapun yang ingin dia lakukan, dia akan menindaklanjutinya sampai akhir. Saat berhadapan dengan keluarga Bailing, membunuh mereka semua hanyalah masalah kata-kata, tapi sekarang, Kaisar Zun harus bersembunyi di depan Han Sanqian. Inilah manfaat dari kekuatan. Dengan kekuatan yang kuat, meskipun Anda seorang kaisar, Anda tetap harus memberikan sedikit wajah. Menurutmu apa yang akan dia lakukan jika aku membawanya pergi secara langsung? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Kelopak mata Fei Lingsheng bergerak-gerak. Arti kata-kata Han Sanqian sudah jelas.
Jika dia tidak pergi menemui Kaisar Zun, dia akan tidak menghormati Kaisar Zun. Jika dia benar-benar berani melakukan ini, Kaisar Zun tidak akan pernah membiarkan dia meninggalkan istana Kaisar Naga dengan mudah. Apakah kamu bercanda? Jika kamu ingin pergi seperti ini, bagaimana mungkin Kaisar Zun melepaskanmu? Kata Fei Lingsheng sambil berdoa dalam hatinya agar Han San Qian tidak akan pernah melakukan ini. Jika tidak, hubungan antara dia dan Kaisar Zun akan menjadi buruk. Rusak. Pertempuran mungkin akan terjadi sebelumnya, dan jelas tidak masuk akal untuk membuat keributan saat ini. Bagaimanapun, hutan gelap adalah musuh terbesar mereka sekarang. Mari kita coba dan lihat di mana keuntungan orang ini. Dan saya tidak memerlukan persetujuannya untuk menangani rencana Linlong, jadi solusi paling sederhana adalah. Han San Qian berhenti di tengah kalimat. Ada apa? Fei Lingsheng mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan memberitahumu sekarang. Kamu akan tahu kapan sesuatu terjadi, kata Han San Qian sengaja. Fei Lingsheng merasa tidak nyaman seperti kucing yang menggaruk hatinya. Han San Qian pasti punya semacam rencana, tapi dia tidak memberitahunya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Tidak bisakah kamu memberitahuku sekarang? Apakah kamu harus membuatku merasa tidak nyaman? Fei Lingsheng memandang Han San Qian dengan tidak puas. Syarat dasar seorang pelayan adalah apapun yang dikatakan tuannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya lebih banyak lagi, kata Han San Qian enteng. Fei Ling sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, tapi dia tidak berdaya. Bab 1067. Memasuki halaman, Han San Qian melihat Huang Xiaoyong dan Zhan Tailiuyue duduk di bawah paviliun. Ketika Huang Xiaoyong melihat Han San Qian, dia jelas tertegun beberapa saat, dan kemudian dia dengan bersemangat berlari ke arah Han San Qian. Tuan, Anda akhirnya sampai di sini. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Tuan, saya sangat merindukanmu. Huang Xiaoyong hampir dalam keadaan pilek dan air mata. Han San Qian berkata dengan tenang, kekuatanku tidak terlalu bagus, tapi kemampuan aktingku melonjak. Aku cukup senang melihatmu di sini. Kamu ditemani oleh wanita cantik setiap hari. Mengobrol dengan Zhan Tailiuyue setiap hari memang menjadi hal yang dinanti-nantikan oleh Huang Xiaoyong. Namun dibandingkan berangkat dari sini, Huang Xiaoyong masih lebih rela untuk pergi. Bagaimanapun, orang-orang seperti Zhan Tailiuyue hanya bisa melihat dari kejauhan, dan Huang Xiaoyong juga aku tidak punya nyali untuk membayangkan apa yang mungkin terjadi antara aku dan dia. Master Sekte Han, bagaimana kabar adikmu? Zhan Tailiuyue berjalan ke arah Han San Qian, telinganya sedikit merah. Ini mungkin saat bertemu dengan kekasihnya. Ketika Huang Xiaoyong mendengar kata-kata Zhan Tailiuyue, dia menyadari apa yang dia katakan dan segera bertanya, Tuan, di mana bibinya? Mengapa dia tidak ikut bersamamu? Sesuatu telah terjadi. Mulut gagak Huang Xiaoyong sepertinya tidak bisa mengatakan hal yang baik, Han San Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak menendangnya, dan kemudian berkata, jangan khawatir, bahkan jika kamu mati, adik iparmu juga tidak akan mati. Huang Xiaoyong tersenyum genit dan berkata, bagus, bagus. Saya belum mengungkapkan perasaan saya yang sebenarnya kepada saudara perempuan saya. Dia tidak bisa memberikan kejutan apapun. Han San Qian menghela nafas. Meskipun dia berpikir untuk mempertemukan Huang Xiaoyong dan Jiang Yingying, penampilan Huang Xiaoyong benar-benar tidak memuaskan. Dengan tampilan ini, bagaimana Jiang Yingying bisa menyukainya? Kodok macam apa kamu? Han San Qian bertanya. Variasi, kata, Tuan, apa maksudmu? Huang Xiaoyong memandang Han San Qian dengan bingung, tidak mengerti sama sekali apa arti kalimat ini. Menurutmu mengapa kamu layak untuk adikku? Han San Qian berkata dengan nada menghina. Huang Xiaoyong mengambil kuenya. Di masa lalu, yang paling dia banggakan adalah identitasnya sebagai putra penguasa kota, tetapi identitas ini jelas merupakan lelucon di depan Jiang Yingying, dan dalam hal kekuatan, dia bukan tandingannya. Untuk Jiang Yingying, mengapa Anda pantas mendapatkannya? Huang Xiaoyong memutar otak dan tidak bisa memahaminya. Tuan, maksudmu aku harus menyerah? Huang Xiaoyong berkata dengan lemah, kepalanya tertunduk. Han San Qian menarik napas dalam-dalam dan merasakan keinginan untuk memukuli Huang Xiaoyong sampai mati dibandingkan dengan ahli merayu gadis di bumi, dia benar-benar sia-sia. Tuan Zantai, saya telah berbuat salah kepada Anda selama ini. Jika saya tidak meminta Anda untuk mengikuti saya ke Istana Kaisar Naga, Anda tidak akan menghadapi hal seperti ini, kata Han San Qian kepada Zhan Tailiuyue dengan tatapan minta maaf. Adapun Huang Xiaoyong, dia terlalu malas untuk menjawab. Zhan Tailiuyue dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte Han, saya tidak bisa pergi dari sini untuk saat ini.
Bagaimana saya bisa dianiaya? Sudah hampir waktunya, ayo pergi, kata Han Sanqian. Ketika Fei Lingsheng mendengar ini, dia segera menarik Han Sanqian dan berkata, apakah kamu benar-benar tidak akan menemui Kaisar Zun? Tentu saja, apakah kamu tidak ingin tahu apa rencanaku? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Mendengarkan percakapan keduanya, Zantai Liu Yue terkejut. Dia mengira Han Sanqian sudah pergi menemui Kaisar Zun, tetapi dia tidak menyangka bahwa Han Sanqian belum pernah ke aula utama sama sekali, dan menatapnya, jangan berencana untuk pergi juga. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Kaisar Zun mengurung dia dan Huang Xiaoyong di Istana Kaisar Naga hanya untuk membiarkan Han Sanqian kembali ke sini? Jika Han Sanqian tidak pergi menemui Kaisar Zun, bukankah dia akan mengabaikan keberadaan Kaisar Zun? Pemimpin Sekte Han, bukankah kamu pergi meminta instruksi Kaisar? Zantai Liu Yue mau tidak mau bertanya. Dia dan Fei Lingsheng memiliki pandangan yang sama. Jika Han Sanqian tidak pergi menemui Kaisar, itu akan terjadi. Mustahil untuk pergi. Kalah. Meminta instruksi. Han Sanqian tersenyum tipis. Kedua kata ini tidak berlaku baginya. Kapan gilirannya meminta instruksi dari orang lain ketika dia melakukan sesuatu? Jangan khawatir, Tuan Zantai, selama saya di sini, saya dapat memastikan bahwa Anda pergi dari sini dengan selamat, dan saya juga dapat melindungi Sekte Piao Miao dari keterlibatan apapun, kata Han Sanqian dengan tenang. Zantai Liu Yue mengetahui kekuatan Han Sanqian, dan dia pasti tidak bercanda jika dia bisa memberikan jaminan seperti itu pada dirinya sendiri. Namun, dalam pandangan Zantai Liu Yue, Han Sanqian sama sekali tidak perlu bersaing dengan Kaisar Zun. Bagaimanapun, Kaisar Zun mengendalikan sebagian besar penguasa di Istana Kekaisaran, dan kelompok orang ini jelas merupakan kekuatan yang sangat kuat dan tidak bijaksana untuk melakukannya. Master Sekte Han, saya tidak meragukan kekuatan Anda, tetapi saya mengkhawatirkan Anda. Jika Anda melawan Kaisar, 3.000 sekte akan berada dalam kesulitan di masa depan, Zantai Liu Yue mengingatkan. Han Sanqian tersenyum. Tentu saja dia memahami kebenaran ini, tetapi selama Kaisar Zun meninggal dan dia diizinkan duduk di atas Dewa Zun, kekhawatiran seperti itu akan hilang. Alasan mengapa Han Sanqian merebut posisi saat ini bukan karena dia mendambakan status. Bagi Han Sanqian, uang dan kekuasaan hanyalah hal yang berlalu begitu saja, sesuatu yang tidak dia pedulikan sama sekali, tetapi untuk membuat rencana bencana lebih lancar. Ketika situasinya berkembang, dia harus melakukan ini. Han Sanqian tidak ingin ada orang yang menunjukkan atau bahkan mengganggu rencananya. Cara terbaik untuk menghindari masalah adalah dengan menghentikannya sejak awal. Tuan Zantai, jika Kaisar Zun meninggal, tidak ada yang akan menggangguku lagi, kata Han Sanqian. Mata indah Zantai Liu Yue langsung melebar siapa di Istana Kekaisaran yang berani mengucapkan kata-kata tidak sopan seperti itu. Sekalipun itu adalah dugaan rahasia, itu bukanlah sesuatu yang berani dilakukan oleh orang biasa. Tapi Han Sanqian mengucapkan kata-kata ini secara langsung. Yang juga terkejut adalah Fei Lingsheng. Meskipun Fei Lingsheng tahu bahwa Han Sanqian cepat atau lambat akan bertempur dengan Kaisar Zun, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu tiba-tiba. Han Sanqian, apakah kamu gila? Apakah kamu akan mengambil tindakan sekarang? Fei Lingsheng bertanya. Dia tidak mengerti mengapa Han Sanqian memilih waktu pada saat yang kritis. Menurutnya, sekarang kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah Linlong. Di antara ketiganya, hanya ekspresi Huang Xiaoyong yang relatif tenang. Meskipun kata-kata ini cukup mengejutkannya, yang aneh adalah ketika keluar dari mulut tuannya, Huang Xiaoyong menerima begitu saja. Bukankah itu hanya untuk membunuh Kaisar yang mulia? Orang lain tidak berani memikirkannya, tapi guru pasti bisa melakukannya. Hanya jika dia mati, rencana untuk menangani Linlong bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Kalau tidak, menurutmu dia akan setuju begitu saja? Han Sanqian berkata dengan ringan. Pada saat ini, Zantai Liu Yue, yang terengah-engah, tiba-tiba bertanya pada Han Sanqian, pemimpin Sekte Han, kudengar orang yang menculik adikmu adalah Yi Qingshan. Bagaimana kabarnya sekarang? Bab 1068. Han Sanqian tahu bahwa Zantai Liu Yue menanyakan pertanyaan ini karena dia ingin mengetahui kekuatannya sendiri dari samping, jadi Han Sanqian tidak menghindar dan berkata langsung, jika kamu berani menculik adikku, kamu harus siap membayar dengan nyawamu. Saya siap membayar harganya, jadi saya membunuhnya. Sosok Zantai Liu Yue bergoyang dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Bunuh dia. Han Sanqian benar-benar membunuh orang kuat di alam Master Ekstrim. Dan dia mengatakannya secara alami. Ngomong-ngomong, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan, lanjut Han Sanqian.
Nafas Zantai Liu Yue menjadi lebih cepat. Ketika dia memikirkannya, membunuh orang kuat seperti Yi Qingshan pasti akan menjadi pertempuran besar, dan itu pasti akan menghancurkan bumi. Karena perang bertahun-tahun antara tiga kerajaan, alasan mengapa tidak ada orang kuat dari Yang Maha Tinggi Master Realm mengambil tindakan karena alam Maha Guru terlalu kuat. Begitu tiga tuan yang kuat dari tiga pihak maju untuk bertarung, banyak orang tak bersalah akan terluka dan banyak kota akan dihancurkan. Tapi orang sekuat itu bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan di depan Han Sanqian. Hal ini menunjukkan bahwa ranah Han Sanqian jauh lebih tinggi dari ranah Master, sehingga ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Yi Qingshan. Alam ilahi, apakah dia sudah mencapai alam dewa legendaris? Tuan Zantai, apakah Anda memiliki pertanyaan? Han Sanqian bertanya. Zantai Liu Yue menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Han Sanqian bahkan telah membunuh Yi Qingshan, jadi pertanyaan apa yang bisa dia miliki? Mungkin kekuatan Kaisar Zun tidak layak disebutkan sama sekali di matanya. Membunuh Kaisar Zun adalah angan-angan bagi orang lain, tetapi baginya, mungkin itu mudah. Melihat ekspresi ketakutan Zantai Liu Yue, Fei Lingsheng bergumam pelan di sampingnya, apa gunanya pamer? Bukankah itu hanya membunuh seseorang? Meski suara Fei Lingsheng sangat pelan, Han Sanqian masih mendengarnya dengan jelas, namun Han Sanqian tidak membantah apapun. Memang benar, itu hanya membunuh seseorang, tidak ada yang pantas untuk dipamerkan. Jika Tuan Zantai tidak memiliki pertanyaan lain, ayo pergi, lanjut Han Sanqian. Baik, Zantai Liu Yue tidak lagi ragu-ragu, karena dia telah memutuskan untuk mengikuti jejak Han Sanqian, meskipun dia adalah musuh Kaisar. Seseorang yang bisa dengan mudah membunuh seseorang di alam master tertinggi sepadan dengan risikonya. Ketika sekelompok 4 orang meninggalkan halaman dan langsung menuju gerbang kota, banyak informan di dekatnya yang tercengang. Orang-orang ini diperintahkan untuk selalu memperhatikan gerak-gerik Han Sanqian. Menurut pemahaman masyarakat awam, Han Sanqian harus pergi ke aula utama untuk menemui Kaisar, namun siapa sangka ia berencana langsung pergi. Segera, berita itu sampai ke telinga orang kepercayaannya. Dia sangat terkejut dengan situasi ini. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi dia hanya bisa memberitahu Kaisar Zun sesegera mungkin. Dia berlari ke aula utama dengan panik. Kaisar Zun sangat tidak puas dengan ekspresi panik orang kepercayaannya. Lagi pula dia adalah orang nomor 1 di bawah komandonya, bagaimana dia bisa begitu tidak tenang? Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kamu sama sekali tidak terlihat seperti seorang jenderal, kata Kaisar Zun. Orang kepercayaannya juga ingin tetap tenang, tetapi fakta bahwa Han Sanqian berencana meninggalkan istana Kaisar Naga secara langsung membuatnya tidak bisa tenang. Kaisar, mata-mata itu datang untuk melaporkan bahwa Han Sanqian memimpin rakyatnya dan langsung menuju gerbang kota. Sepertinya dia berencana meninggalkan istana Kaisar Naga, kata orang kepercayaannya. Apa? Kaisar Zun berteriak, kemarahan muncul di wajahnya. Dia masih menunggu kedatangan Han Sanqian, tetapi dia tidak menyangka bahwa Han Sanqian sebenarnya berencana untuk langsung pergi. Kaisar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita membiarkan dia pergi? Seorang orang kepercayaan bertanya dengan cemas. Banyak penguasa di kota telah melihat masalah ini. Jika Han Sanqian dilepaskan begitu saja, Kaisar Zun akan citranya pasti akan rusak. Siapa lagi yang akan menghormati Kaisar dengan tulus di masa depan? Kaisar Zun tampak seperti sedang mengertakkan gigi, ingin memotong Han Sanqian menjadi beberapa bagian. Dia tidak pernah menyangka Han Sanqian akan begitu mengabaikannya. Han Sanqian, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Kaisar, Han Sanqian hampir sampai di gerbang kota, apa yang harus kita lakukan? Orang kepercayaannya bertanya dengan cemas. Wajah Kaisar Zun sangat dingin ketika dia berkata, karena dia berani menantang otoritas saya, dia harus membayar harga yang pantas dia terima. Saya akan memanggil semua orang yang berkuasa dan membiarkan mereka melihat apa kekuatan Kaisar Zun. Wajah orang kepercayaan itu membeku mendengar apa yang dimaksud Kaisar Zun, dia ingin maju sendiri. Tampaknya Han Sanqian sudah dikutuk kali ini. Pelajaran yang didapat oleh Kaisar Zun sendiri bukanlah hal yang sepele. Kemungkinan besar Han Sanqian akan menyerahkan nyawanya ke istana Kaisar Naga. Ya. Setelah orang kepercayaannya menjawab, dia pergi memanggil orang-orang kuat dari istana Kaisar Naga. Niat membunuh Kaisar Zun muncul. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan bantuan Han Sanqian dalam menangani Linlong. Baginya, siapapun yang berani memprovokasi dia hanya akan mati. Han Sanqian, aku memberimu kesempatan dan memberimu cukup wajah. Karena kamu bertekad mencari kematian,
jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Gerbang Istana Huanglong. Sebelum Han Sanqian dan yang lainnya tiba, sejumlah besar ahli telah berkumpul di gerbang kota, dan orang-orang ini semua mengetahui perbuatan Han Sanqian. Penampilan mereka setara dengan menyaksikan kegembiraan dan melihat apa yang akan dilakukan Han Sanqian. Han Sanqian ini sangat tidak tahu berterima kasih sehingga dia berani menantang otoritas kaisar. Tampaknya pertarungan antara 28 tamu telah membuat orang bodoh ini terlalu berlebihan. Saya ingin melihat bagaimana dia meninggalkan istana Kaisar Naga hari ini. Jika Kaisar Zun mengambil tindakan sendiri, tidak ada peluang baginya untuk bertahan hidup. Sebenarnya, kita harus berterima kasih kepada orang ini. Tanpa dia, bagaimana kita bisa mendapat kehormatan melihat Kaisar Zun menunjukkan kekuatannya? Orang-orang yang berkumpul mengobrol satu sama lain, dan semua orang memiliki pemikiran yang sama, yaitu Han Sanqian pasti akan mati hari ini. Tidak lama kemudian, Han Sanqian dan yang lainnya tiba di gerbang kota. Gerbang kota telah diblokir oleh banyak tuan. Han Sanqian ingin pergi kecuali dia harus berjuang untuk keluar. Sepertinya kamu benar-benar membuat Kaisar Zun marah. Semua orang kuat dari istana Kaisar Naga telah berkumpul. Coba aku lihat apa yang kamu lakukan, kata Fei Lingsheng tanpa berkata-kata. Orang-orang ini pasti dipanggil oleh Kaisar Zun, dan Kaisar Zun begitu melakukan hal ini menunjukkan bahwa dia bertekad untuk memberi Han Sanqian pelajaran yang mendalam, dan pada saat yang sama memberitahu orang-orang ini konsekuensi dari memprovokasi Kaisar Zun. Tepat pada waktunya, biarkan orang-orang ini melihat bagaimana Kaisar Zun meninggal, dan kemudian mereka akan menyerah kepadaku. Aku tidak perlu mengalahkan mereka satu persatu. Ini bisa dianggap menyelesaikan banyak masalah bagiku. Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Menghadapi adegan sebesar itu, Zantai Liu Yue merasa sedikit bersalah. Melihat ekspresi percaya diri Han Sanqian dari sudut matanya, dia merasa sedikit berharap. Bisakah dia benar-benar menggulingkan dominasi Kaisar Zun di Istana Kekaisaran? Dalam pertempuran hari ini, setelah Kaisar Zun dikalahkan, Han Sanqian akan benar-benar terkenal di Istana Kekaisaran. Tuan, ada begitu banyak orang yang menonton kesenangan itu, Anda harus bekerja keras. Yang terbaik adalah menjatuhkan Kaisar Zun, kata Huang Xiaoyong seolah-olah dia takut dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Bab 1069. Mendengarkan kata-kata Huang Xiaoyong, Fei Lingsheng hanya bisa melotot tajam, karena menurutnya, ini bukan saat yang tepat untuk berselisih dengan Kaisar Zun, dan kekuatan sejati Kaisar Zun tidak pernah terungkap, dan Han Sanqian juga kamu harusnya jangan memprovokasi Kaisar Zun saat ini. Namun, Han Sanqian tidak bereaksi banyak dan hanya tersenyum. Zantai Liu Yue sangat gugup. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Han Sanqian dengan mudah menghancurkan Yi Qingshan dan pasti mampu bersaing dengan Kaisar Zun, bagaimanapun juga, Kaisar Zun telah memerintah istana kekaisaran selama bertahun-tahun. Ketakutan Kaisar Zun telah lama terkubur. Jauh di lubuk hatinya, orang-orang ini berani meremehkan tuanku. Saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya mereka nanti. Mendengarkan penghinaan orang lain terhadap Han Sanqian, Huang Xiaoyong memiliki ekspresi garang di wajahnya. Dalam pikirannya, hanya tuannya yang ada yang terhebat omong kosong macam apa Kaisar Zun itu, jadi Huang Xiaoyong menganggap ejekan orang-orang itu sangat kasar. Han Sanqian, apakah kamu benar-benar berencana melakukan ini? Jika Kaisar Zun mengambil tindakan, orang-orang kuat ini tidak akan pernah duduk diam dan menunggu untuk dibunuh. Kamu harus tahu bahwa ada ratusan orang kuat di kota Istana Kaisar Naga. Fei Lingsheng mau tidak mau berkata kepadanya lagi, Han Sanqian mengingatkan bahwa ini belum sampai pada titik putus, jadi dia berharap Han Sanqian akan berpikir dua kali dan tidak memaksakan dirinya ke jalan buntu. Apakah aku masih harus meminta maaf padanya, atau berlutut dan mengakui kesalahanku? Dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak akan melepaskanku begitu saja, kata Han Sanqian ringan. Bukankah lebih baik bersabar sebentar dan membiarkan badai tenang? Kata Fei Lingsheng. Fei Lingsheng, apakah kamu takut? Apakah kamu takut aku akan terlibat, atau jika aku mati, kamu tidak akan pernah mendapatkan kastanya suci lagi? Han Sanqian memandang Fei Lingsheng. Jika Fei Lingsheng tidak berharga, Han Sanqian tidak akan membawa wanita ini bersamanya. Meskipun dia adalah boneka, Han Sanqian tidak ingin melihatnya, karena kekhawatirannya adalah pengecut di mata Han Sanqian, dan sekarang Han Sanqian tidak ingin menjadi seorang pengecut. Fei Lingsheng tidak berkata apa-apa, tapi perkataan Han Sanqian menyentuh hatinya. Dia memang sedikit takut. Bagaimanapun, dia dan Han Sanqian sekarang adalah belalang di tali yang sama. Jika Han Sanqian mati, dia tidak akan melakukannya. Itu akan lebih mudah,
dan begitu Kaisar Zun mengetahui bahwa dia telah menandatangani kontrak dengan Han San Qian, Kaisar Zun pasti tidak akan melepaskannya. Meskipun Fei Lingsheng sebenarnya memiliki usia yang sangat muda, ia tidak menunjukkan antusiasme anak muda. Sebagai orang yang kuat di alam master tertinggi, ia selalu melihat ke depan dan ke belakang. Senior Fei, mengapa kamu mengikuti orang ini? Apakah kamu akan melawan Kaisar Zun bersamanya? Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dengan wajah hormat, mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada Fei Lingsheng, lalu berkata. Kata-kata ini tidak diragukan lagi menempatkan Fei Lingsheng dalam situasi yang sulit, karena pertanyaan seperti itu setara dengan memintanya untuk memilih pihak di depan umum, yang tidak ingin dihadapi oleh Fei Lingsheng. Senior Fei, Kaisar Zun akan segera datang. Saya menyarankan Anda untuk menjaga jarak dari orang ini agar tidak terpengaruh oleh kolam ikan. Senior Fei pasti sangat menyadari kekuatan Kaisar Zun di Istana Naga Kaisar. Dia ingin mati. Apakah kamu akan mati juga? Ketika lelaki tua itu keluar, lebih banyak orang segera bergabung dalam kelompok persuasi. Namun dalam perkataan orang-orang ini, Han San Qian tidak merasakan kebaikan apapun, melainkan ancaman. Sepertinya Fei Lingsheng tidak memiliki image yang baik di benak orang-orang tersebut. Bukankah orang kuat di alam master tertinggi harus dihormati oleh banyak orang? Mengapa begitu banyak orang yang memusuhi Fei Lingsheng? Fei Lingsheng, apakah kamu belum siap memberitahu mereka tentang hubungan kita? Han San Qian berkata dengan ringan. Karena masalahnya sudah sampai pada titik ini, kontraknya harus diumumkan ke dunia. Mata Fei Lingsheng menyipit, dia awalnya setuju bahwa hubungan ini tidak akan diungkapkan kepada dunia luar, tetapi sekarang Han San Qian tiba-tiba memintanya untuk memberitahunya tentang kontrak di depan banyak orang. Meskipun Fei Lingsheng telah lama siap secara mental agar hubungan ini diketahui dunia luar, dia masih sedikit malu dengan situasi ini. Bagaimanapun, dia memiliki reputasi sebagai orang yang kuat selama bertahun-tahun. Begitu kontraknya terungkap, siapa tahu berapa banyak citra orang yang harus dihancurkan. Tapi ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal oleh Fei Lingsheng, dan jika dia ingin mendapatkan kastanya suci dari Han San Qian, dia harus melakukan apa yang dikatakan Han San Qian. Terlalu rumit untuk dijelaskan, jadi Fei Lingsheng berencana membiarkan mereka melihat kebenaran secara langsung. Ketika tanda kontrak muncul di dahinya, Fei Lingsheng menjelaskan kepada para penonton, saya telah menandatangani kontrak dengannya, dan sekarang saya hanyalah bonekanya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Semua orang melihat tanda kontrak yang muncul di dahi Fei Lingsheng dengan tidak percaya. Menurut mereka, tanda semacam ini seharusnya muncul di kepala binatang aneh. Bagaimana bisa muncul di dahi master kuat di alam master ekstrim? Bagaimana mungkin Fei Lingsheng sebenarnya adalah bonekanya? Tidak, aku pasti berhalusinasi. Mungkinkah orang kuat di alam master bukanlah lawannya? Saya sudah lama mendengar bahwa dia mengubah Zhong Qishan, yang terkuat dari 28 tamu keluarga Simen, menjadi bonekanya. Saya pikir itu hanya bualan berlebihan dari dunia luar, tapi saya tidak menyangka itu benar. Kejutan berlimpah. Di mata orang-orang ini, Han San Qian telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Pertama-tama, menggunakan tanda kontrak pada seseorang adalah sesuatu yang kedengarannya tidak dapat dipercaya, dan dia juga menggunakannya pada orang kuat seperti Fei Lingsheng, yang bahkan lebih mengejutkan hingga tidak percaya. Sebagai orang yang paling dekat dengan Fei Lingsheng, Zantai Liu Yue lebih terkejut dari siapapun di tempat kejadian karena dia bisa melihat tanda di dahi Fei Lingsheng dengan lebih jelas. Ini jelas tidak palsu. Jelas bukan Han San Qian dan Fei Lingsheng yang bertindak bersama untuk menakuti orang-orang ini. Tetapi, bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang dilakukan Han San Qian hingga membuat Fei Lingsheng, seorang master yang kuat di alam master, bersedia menjadi bonekanya? Selama bertahun-tahun, Zantai Liu Yue selalu menganggap Fei Lingsheng sebagai idolanya dan target untuk dikejar, tetapi pada saat ini, semua ilusi seperti gelembung yang meledak dan bahkan master terkuat pun hanya bisa menyerah. Apa gunanya menjadi begitu kuat padahal kamu hanya boneka? Tuan. Huang Xiaoyong menelan ludah. Meskipun dia tidak menganggap serius Fei Lingsheng ketika Han San Qian ada, tetapi mengetahui bahwa Fei Lingsheng hanyalah boneka Han San Qian, dia masih terkejut tak terkira. Tuan, bagaimana kamu melakukannya? Huang Xiaoyong tidak bisa tidak bertanya. Han San Qian mengabaikan Huang Xiaoyong, tetapi berkata kepada mereka yang meremehkannya, jika ada yang ingin menantang saya terlebih dahulu, Anda dapat datang dan biarkan saya melihat kekuatan seperti apa yang Anda miliki sebagai orang kuat. Provokasi seperti itu seharusnya dimarahi, tetapi adegan itu benar-benar sunyi, dan tidak ada yang berani menjawab Han San Qian.
Bab 1070. Bahkan Fei Lingsheng sudah menjadi boneka yang patuh, siapa yang berani menantang Han Sanqian saat ini? Terlebih lagi, fakta bahwa Fei Lingsheng menjadi boneka membuat orang tidak bisa tidak berspekulasi tentang kekuatan Han Sanqian yang sebenarnya. Sudah lama beredar rumor bahwa Han Sanqian tidak menunjukkan kekuatan aslinya saat bertarung melawan 28 tamu keluarga Simen. Meski banyak orang yang tidak percaya dan mengira itu sudah menjadi batasan Han Sanqian, namun kini faktanya ada di depan mata mereka. Tetapi membatalkan ide-ide mereka sebelumnya. Han Sanqian lebih kuat dari Fei Lingsheng. Jika tidak, bagaimana mungkin Fei Lingsheng mau tunduk pada orang lain dan menjadi boneka Han Sanqian? Sepertinya kalian yang disebut orang kuat hanyalah sekelompok pengecut. Melihat tidak ada yang berani menjawab, Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Kata-kata ini sekali lagi bisa menggugah amarah orang-orang tersebut, namun sayangnya, betapapun marahnya mereka hanya bisa menahannya di dalam hati, dan tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk memimpin. Dibandingkan dengan berjuang untuk bernafas dan menyelamatkan nyawa, yang terakhir ini jelas lebih penting. Mengapa Kaisar Zun belum datang? Orang ini sangat sombong, sungguh tak tertahankan. Bersabarlah. Ketika Kaisar Zun datang, dia akan membayar harga atas kesombongannya. Ketika saatnya tiba, kita bisa melihatnya berlutut di tanah memohon belas kasihan. Mereka yang tidak berani menghadapi Han Sanqian secara langsung hanya bisa berharap Kaisar Zun akan segera tiba untuk menghentikan Han Sanqian agar tidak terus bersikap sombong. Dan Kaisar Zun tidak mengecewakan orang-orang ini, tidak lama kemudian, dia datang. Kaisar ada di sini, akhirnya tiba. Han Sanqian, Kaisar telah tiba, kamu harus membayar harga atas kesombonganmu. Ini adalah istana naga kekaisaran, wilayah Kaisar. Kamu akan segera menanggung akibatnya. Ketika berita kedatangan Kaisar Zun menyebar, orang-orang yang bahkan tidak berani bernapas tadi akhirnya mendapatkan kepercayaan diri dan keberanian untuk berbicara dengan Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum tipis. Anjing ganas ini cukup pintar. Mereka hanya berani menggonggong jika tuannya datang. Han Sanqian, aku tidak menyangka bahwa aku meremehkan keberanianmu dan berani menentangku di istana Kaisar Naga. Hari ini adalah hari kematianmu. Sebelum Kaisar menunjukkan tubuh aslinya, suara itu sudah terdengar lebih dulu. Kata-kata ini langsung membuat para penonton heboh seolah-olah baru saja disuntik darah ayam. Saat suara itu turun, Kaisar Zun muncul di depan Han Sanqian pada saat yang sama. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana dia muncul, seolah-olah dia sedang bergerak seketika. Saat ini, dia jelas lebih kuat dari biasanya, memancarkan kekuatan yang kuat ke seluruh tubuhnya, dan sepertinya dia bisa dengan mudah menghancurkan kota hanya dengan beberapa gerakan. Kaisar, orang ini kasar dan tidak menganggapmu serius sama sekali. Menantang otoritas Kaisar hanya akan menyebabkan kematian. Mohon minta Kaisar mengambil tindakan untuk membangun otoritas kekaisaran saya. Saya juga meminta Kaisar untuk mengambil tindakan dan membangun kekuasaan kekaisaran saya. Saya juga meminta Kaisar untuk mengambil tindakan dan membangun kekuasaan kekaisaran saya. Sekelompok orang meneriakkan slogan-slogan, dan yang mereka butuhkan hanyalah puluhan ribu orang untuk menulis surat berdarah menuntut kematian Han Sanqian. Kaisar Zun sedikit mengangkat tangan kanannya, dan kelompok itu segera berhenti meneriakkan slogan-slogan, dan pemandangan menjadi sunyi senyap. Han Sanqian, meskipun kamu adalah orang yang kuat dan layak dimenangkan oleh istana kekaisaranku, tindakanmu hari ini ditakdirkan untuk menjadi kematianmu, kata Kaisar Zun kepada Han Sanqian. Bertarunglah sesukamu, terserah kamu, aku tidak sabar untuk duduk di singgasana Tuhan, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Mata Kaisar Zun menyipit, dia tidak menyangka saat ini, Han Sanqian berani berbicara dengan arogan. Bunuh dia. Di istana Kaisar Naga, bahkan orang kuat di alam dewa tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Fei Lingsheng, apakah kamu juga mencari kematian? Kaisar Zun memandang Fei Lingsheng dan bertanya. Dia ingin Fei Lingsheng membantunya, jadi dia mengancamnya seperti ini. Dunia hanya tahu bahwa Kaisar Zun memiliki kekuatan besar di istana Kaisar Naga, tetapi mereka tidak tahu bahwa semakin kuat kekuatannya meledak, umurnya akan semakin pendek. Bagaimanapun, dia menyerap energi orang lain dan mengumpulkannya menjadi tubuhnya sendiri. Ini adalah kekuatannya sendiri. Kekuatan yang bukan miliknya pasti akan memberikan beban yang sangat besar pada tubuhnya, dan semakin besar bebannya, semakin besar pula kerusakan fisik yang ditimbulkannya. Dengan bantuan Fei Lingsheng, dia dapat membantu Kaisar Zun berbagi tekanan, dan dengan cara ini, kerusakan fisik Kaisar Zun dapat dikurangi. Namun adegan selanjutnya membuat Kaisar Zun sedikit putus asa. Tanda kontrak muncul lagi di dahi Fei Lingsheng,
dan Fei Lingsheng berkata, saya telah menandatangani kontrak dengannya, dan sekarang saya hanyalah boneka di bawah komandonya. Wayang. Dampak dari dua kata ini pada Kaisar Zun tidak kalah dengan mereka yang menyaksikan kegembiraan itu. Sebagai orang paling berkuasa di Istana Kekaisaran, Fei Lingsheng bersedia menjadi boneka Han San Qian. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan terlalu kaget. Bagiku, ini hanya masalah sepele. Yi Qingshan meninggal dengan tragis hanya karena dia tidak patuh, kata Han San Qian sambil tersenyum. Kalimat ini seperti sebuah bom lagi, mengejutkan semua orang. Karena tetua 3000 sekte telah kehilangan berita mereka, Kaisar Zun tidak memiliki cara untuk mengetahui situasi 3000 sekte, jadi dia tidak tahu hasil dari Yi Qingshan sama sekali. Mendengarkan kata-kata Han San Qian, jelas bahwa dia telah membunuh Yi Qingshan. Perbukitan Hijau. Sebagai orang kuat di alam master tertinggi, bagaimana Yi Qingshan bisa mati tanpa ada gerakan sama sekali? Mungkinkah dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Han San Qian? Apakah kamu membunuh Yi Qingshan? Kaisar Zun bertanya. Lakukan saja dengan santai, kata Han San Qian dengan tenang. Termasuk orang-orang yang aku kirim. Sekarang Yi Qingshan telah meninggal, Kaisar Zun dapat membayangkan nasib anak buahnya. Itu adalah kematian yang sangat tragis. Tidak ada tubuh utuh, kata Han San Qian. Kaisar Zun memiliki ekspresi dingin di wajahnya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan senyuman jahat yang membuat Kaisar Zun terlihat sangat menakutkan. Han San Qian, hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk mengorbankan jiwa orang mati. Saat Kaisar Zun selesai berbicara, gelombang energi yang kuat melonjak dari segala arah di Istana Kaisar Naga, mengalir ke tubuh Kaisar Zun. Dan ranah Kaisar Zun berkembang dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Lebih kuat, lebih kuat. Ini tidak bisa tidak membuat orang lain menghela nafas. Apakah ini kekuatan yang bisa diledakkan Kaisar Zun di Istana Kaisar Naga? Tidak heran bahkan orang kuat di alam Mahaguru pun takut padanya. Tingkat kekuatan ini telah jauh melampaui orang kuat di alam Mahaguru. Han San Qian tidak berani mengabaikannya dan segera memanggil ular piton giok bermata merah. Menghadapi Yi Qingshan, alam dewa semu Han San Qian memiliki kekuatan yang menghancurkan, tetapi Kaisar saat ini jelas lebih kuat dari Yi Qingshan, jadi Han San Qian tidak berani menahan diri. Dia tidak ingin menanggung akibat dari kecerobohan dan kekalahan. Jingsu hasil. Saat ular piton giok bermata merah menampakkan wujud aslinya, naga melingkar sepanjang 100 meter itu membayangi seluruh istana naga kekaisaran. Piton giok bermata merah sebenarnya adalah piton giok bermata merah. Bukankah ini binatang legendaris? Dia sebenarnya adalah pemilik ular piton giok bermata merah. Menurut legenda, ular piton giok bermata merah punah ribuan tahun yang lalu. Saya tidak menyangka ia masih ada di dunia.